warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elsa Kusuma Dewi dengan NPM 2408108011. Di sini saya akan menjelaskan sintaks project UAS saya, yang dimana di sini soalnya disuruh membuat dataset kosong, menghapus dataset, menambahkan data ke dalam dataset, menghitung ukuran pemusatan suatu dataset, menghitung ukuran penyebaran suatu dataset, mengeluarkan output summary statistiknya, menghitung korelasi persen antara dua peubah atau yang datasetnya, membuat model regresi linear sederhana dari dua peubah, lalu ada menghitung koefisien determinasi yang ditanding dengan R2, lalu ada di sini diminta unsur input yang tidak valid, lalu ada perhitungan dengan dataset kosong, jumlah data berbeda saat menghitung korelasi atau regresi, lalu ada membuat dataset dengan nama yang sudah digunakan, lalu ada menghapus dataset yang tidak ada. Di sini saya akan membuat data. Di sini saya memulai dengan membuat kelas yang dimana di kelas ini untuk membuat objek yang mau kita input, lalu di sini saya membuatnya kelas kalkulator statistik Elsa, lalu di sini def untuk berfungsi juga memanggil kelas yang udah kita buat. Lalu di sini di sini ditandai dengan self, yaitu data LSKDW, R2 regresi nanti untuk yang di bawah, R regresinya sel data X dan data Y. Lalu yang pertama kita akan membuat tambah data. Tambah data itu saya memakai append di sini. Append ini berfungsi untuk menambah data. Lalu di sini saya memanggilnya dengan self data LSKDW, lalu menambah append untuk menambahkan data. Lalu di sini saya ada hapus data, yang dimana self data LSKDW baru hapus datanya itu saya memakai remove. Lalu yang ketiga ini ada jumlah data. Di sini jumlah datanya total dari data yang kita input, lalu ada banyak data juga, total banyak data itu banyak dari data yang kita input. Lalu di sini saya membuat min yang dimana rumusnya itu jumlah data dibagi banyak data, yang dimana jumlah data di sini dibilang jumlah data baru dibagi dengan self banyak data. Lalu di sini jumlah datanya ada berapa, lalu banyak datanya ada berapa, nanti dibagi gitu. Misalnya jumlah datanya ada, misalnya jumlah data 2, 3, 4, jadinya kan itunya 9. Jumlah banyak datanya ada 3, berarti 9 dibagi 3 gitu. Lalu di sini ada median. Median ini dia memakai harus diurutkan, makanya jadi kita di sini buatnya data urut. Lalu ada sorted, yang berarti ini sortednya untuk data urut kayak gitu. Lalu di sini n/2 ini itu kayak sisa pembagian n dengan 2. Di sini terserah kalian mau input n-nya berapa, baru dimasukkan data urutnya berapa di sini, nanti kan dimasukkan n-nya berapa baru dibagi 2 gitu. Di sini rumusnya return data urut n bagi 2 gitu. Lalu di sini ada angka maksimum. Angka maksimum itu angka yang nilainya tertinggi dari sebuah data. Misalnya kita ada 2, 3, 5, 7. Jadi angka maksimumnya 7. Lalu di sini ada angka minimum. Tadi data kita 2, 3, 5, 7, maka angka minimumnya paling rendah yaitu 2. Lalu ada di sini range atau jangkauan. Lalu di sini ada range. Range ini bisa disebut dengan jangkauan, yang dimana rumusnya angka maksimum tadi dikurang dengan angka minimum. Lalu di sini ada variance, yang dimana di sini variance itu ada rumusnya itu selisih nilai dikurang min. Habis itu rumusnya itu sebenarnya total semua ini dibagi dengan n gitu. Jadi lalu ada standar deviasi. Standar deviasi ini variance dipangkatkan dengan 0,5 atau dipangkatkan 1/2. Bisa. Lalu di sini, oh ya tadi saya lupa kasih tahu kalau misalnya tanda ini itu berarti nilainya udah diinput di atas. Jadi sintaks-sintaks yang di bawah ini hanya mengikuti data-data yang udah kita input di atas. Lalu di sini ada menginput ke list. Ini kita yang tadi kita input ke list, data-data yang tadi kita input ke list ini, masukkan ke append ini.
append ini juga tadi yang tambah data itu dimasukkan kemari, karena kita input ke list. Baru di sini ada rata-rata. Rata-ratanya yaitu total dibagi jumlah, total data, kayak 2 ditambah 7 dibagi jumlah data itu ada berapa gitu. Lalu di sini ada determinasi. Di sini kan disuruh buat determinasi. Determinasi itu sebenarnya pangkat 2 hasil korelasi. Misalnya ada nilai korelasi dipangkatkan 2. Tapi di sini saya jelaskan, di sini ada selisih totalnya, selisih errornya. Terus rumus determinasi itu 1 dikurang selisih error dibagi selisih total. Baru di sini ada korelasi persen, yang dimana ada rata X, rata Y, jumlah XY, jumlah X pangkat 2, sebenarnya bukan pangkat 2, jumlah X 2 aja ya, biar kita paham jumlah Y pangkat 2. Baru rumus korelasi itu R sama dengan N dikali XY dikurang jumlah seluruh nilai X dikali jumlah seluruh nilai Y. Baru dibagi sama N-nya terserah nanti kita inputnya berapa. Lalu dibagi akar N, maaf, maksud saya N dikali XY dikurang jumlah seluruh nilai X dikali jumlah seluruh nilai Y dibagi akar N dikali jumlah kuadrat hasil X dikurang nilai X yang dikuadratkan, lalu dikali N lalu dikali N lagi jumlah kuadrat yang sekarang nih hasil Y, baru dikurang nilai Y yang dikuadratkan. Nih, misalkan jumlah X, Y penyebut. Di sini udah kita input satu-satu, makanya di sini rumusnya tinggal jumlah X, Y di per penyebut. Nih, udah kita input satu-satu, udah kita misalkan self rata-rata, self nih. Lalu di sini kita ada tambah data regresinya. Di sini karena regresi itu kan ada nilai X, yang itu nilai X itu nilai bebas, variabel bebas, Y ini yang terikat. Maka kita harus membuat self data X, self data Y, biar kita nanti bisa inputnya. Lalu di sini ada regresi linear. Regresi linear itu dia rumusnya nggak ada sih, nggak yang payah-payah kali. Dia cuma rumusnya kayak Y sama dengan A ditambah BX, yang dimana Y-nya, yang dimana X-nya ini nilai input yang tadi kita dapatkan, lalu Y itu nilai prediksi, lalu A itu intercept, B itu kemiringan. Nanti di bawah bakal lebih paham lagi karena udah ada angkanya nih. Nih, B ini tadi kita bilang B itu kemiringan, rumus kemiringan itu pembilang per penyebut, baru A itu yang di A itu apa tuh namanya? Intercept. Sorry. A itu intercept, yang dimana rata Y dikurang B dikali rata X. Nih, udah. Habis itu di sini Y prediksi. Prediksi ini bisa juga disebut asumsi. Kita buat aja ya, shift Y asumsi. Bisa juga dibuat asumsi biar lebih paham. Udah, baru dimasukkan self determinasi nih. Baru kan tadi kita disuruh buat CLI, kalkulator. Tapi nanti kalkulator di bawah ini kayak kita buat dulu summary statistiknya dari yang tadi. Ada banyak data, jumlah data, min, median, minimum, maksimum yang tadi kita di atas kita buat. Lalu ada jangkauan, varian, standar deviasi, EQR, kuartil 1, kuartil 3. Baru ini yang untuk koefisien determinasi sama koefisien korelasi persen. Baru di sini kita juga buat kuartil. Kuartil itu juga perlu banget pakai data urut, yaitu sorted. Maka dia tadi sama kayak yang di atas tadi. Nih, dia harus pakai data urut nih. Dia juga ada posisi bawah, posisi atas, karena kalau kuartil itu pasti cari Q3, Q1 kayak gitu. Nih, udah dimasukkan. Lalu di sini kita buat CLI nih. Ini CLI. Permisalan kalkulator sama dengan kalkulator statistik LSAKDW. Baru di sini kita memakai while true. Baru di sini kita printnya pertama ada tambah data, kedua hapus data, ketiga tampilkan semua dataset, keempat ada summary-nya, yang kelima ada regresi linear,
tambah data regresi linear X dan Y yang mau kita inputkan ke regresi linear dan ke-6 ini, baru saya akan menghitung ke-7 korelasi persennya, baru ke-8 determinasi, ke-9 ini keluar kayak gitu. Biar maksudnya tuh keluar tuh maksudnya udah siap kayak gitu, cuman saya bilang keluar aja kayak gitu. Baru pilihan pertama tadi kita ada tambah data. Tadi tambah data, di sini masukin tambah data. Baru yang kedua tadi hapus data, dimasukkan hapus data. Baru yang ketiga itu tadi ada data yang ingin ditunjukkan dari semuanya. Ya misalnya kita udah hapus data tuh. Nanti misalnya 2, 3, 4, tambah datanya 2, 3, 4, hapus datanya itu 3, berarti tinggal 2 dan 4 gitu. Jadi dikeluarin di 3 ini nanti. Yang 4 ini summary statistiknya. Yang kelima ini kita masukkan data X dan data Y yang kita harus inputkan untuk ke-6 ini regresi linear. Baru yang ke-7 ini korelasi, dan 8 ini determinasi, dan yang ke-9 ini keluar. Lalu di sini saya akan runkan. Di sini 1 yaitu tambah data. Pilih data yang menurut kalian enak aja, 2, 3, 4. Yang kedua hapus data, saya akan hapus yang datanya bernilai 3. Tuh, baru kita akan keluarkan data lagi. Tuh, jadinya 2 dan 4 karena 3-nya udah dihapus. Lalu yang keempat itu lihat summary statistiknya. Tuh, summary statistiknya banyak data, jumlah data 6, min 3, median 3, di sini bisa dilihat. Maksimumnya 4, jangkauannya 2, variansnya 1, standar deviation 1, IQR-nya 3,5, kuartil 1 0,5, kuartil 3 4,0. Habis itu di sini kita ada 5 tambah data X dan Y. X-nya ini 2, 3. Ini kita harus pisahkan dengan spasi ya. Habis itu input nilainya menurut saya harus sama sih, biar nggak bingung kali. X dan Y-nya baru maksudnya samanya tuh sama banyaknya gitu. Baru ada 5, 4, 3, 2. Harus ingat, harus dipisahkan dengan spasi. Tuh. Lalu kita keluarkan dia di regresi linear itu. 6. Tuh. Regresi linear. Dah, di sini hasil regresi linearnya. Interceptnya ada 7, kemiringan minus 1, persamaannya itu 7 tambah minus 1x. Baru kita akan membuat korelasi persen. Kita pencet 7. Di sini koefisien korelasi persennya min 1. Baru di sini ada determinasinya. Determinasi itu pangkat 2 dari hasil korelasi kan. Di sini 1 karena kan di sini minus 1, jadi dipangkatin jadinya 1. Baru kita akan yang terakhir kita buat 9 keluar. Dah. Program masukkan pilihan 9 yaitu program CLI sudah selesai. Terima kasih. Jadi sekian yang sudah saya jelaskan dari program project UAS saya ini. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.